죽은 성복이 49세도 되기 전에 내 뺀 년이다. 그런데 이제 엄마 없다. 저승사 자오라 하더나 내 아비가 아들 맡기고 수술합시다. 네 가라. 기 나이가 5살인데 엄마가 필요한 겁니다. 엄마 내 첫째는 내는 알바 없다. Vanessa Indonesia에서 편지 왔어. Pak, minggir Pak. 고소. Ya Allah, kakek Doku. Berkisah mengenai seorang kakek bernama Kim. Kakek Kim hanya tinggal bersama kedua cucunya yang masih kecil. Masing-masing bernama Dokgu yang masih SD dan si bocil TK yakni Dokhe. Demi membesarkan kedua cucunya, kakek Kim bekerja paruh waktu membersihkan panggangan di sebuah restoran. Sang pemilik sangatlah pelit, namun dia memiliki seorang istri WNI bernama Wati yang sangat perhatian pada kakek Kim. Kakek Kim sangat mengutamakan kebutuhan cucunya biarpun hidup serba kekurangan. Dia rela memakai sepatu bolong selama cucunya bisa hidup lebih layak. Dia juga menaruh harapan dan mimpi kalau Dokgu kelak bisa menjadi seorang presiden. Setiap hari kakek Kim selalu menjemput Dokhe sambil membawakannya permen. Kalau Dokgu mengenyam pendidikan di sebuah sekolah yang gurunya bernama Park dan merupakan teman dari kakek Kim. Namanya bocah, Dokgu lebih tertarik pada game milik temannya bernama Hun dibanding mendengarkan pelajaran. 밥 먹자. Suatu hari saat makan malam, Dokgu membahas tentang teman-temannya yang selalu diantar ke sekolah saat semester baru dimulai. Dengar itu, kakek Kim bilang dia akan lakukan hal serupa untuk Dokgu di semester yang akan datang. Beres makan, mereka mandi dan bersiap tidur. Setiap malam, sebagai cucu laki-laki paling besar, Dokgu selalu diceritakan silsilah keturunan keluarganya yang merupakan bangsawan. Dan juga kakek Kim menyuruhnya menyebut nama para leluhur. Barulah setelah itu mereka tidur. Paginya, kakek Kim siapkan bekal untuk menemani Dokhe pergi tamasya bersama TK-nya. Namun di tengah persiapan dia diminta datang ke restoran untuk mencuci karena sedang ramai. Kakek Kim yang dengar akan dibayar double setuju, tapi dia harus dapatkan wali penggantinya untuk menemani Dokhe tamasya. Berhubung tidak ada yang bisa, terpaksa dia menyuruh Dokgu pergi bersama adiknya dengan janji akan dibelikan mainan dinosaurus. Di tengah tamasya, Dokgu memandang iri anak-anak yang ditemani orang tua mereka. Diketahui kalau papa Dokgu dan Dokhe telah meninggal dan sang ibu diusir kakek Kim karena suatu alasan. Sehingga kakek Kim adalah satu-satunya keluarga mereka berdua. Di restoran sendiri selesai mencuci, kakek Kim mendapatkan gajinya. Lalu dia pergi untuk membelikan mainan yang dijanjikan pada Dokgu. Siapa sangka harga mainan itu jauh lebih mahal dari yang kakek Kim bayangkan. Singkat cerita, kakek Kim pulang dan langsung ditagih mainan oleh Dokgu. Sang cucu langsung tantrum dan mengamuk sejadi-jadinya karena kakek Kim justru membelikan dia makanan dan bukan mainan. 야 좀 붙여봐라. Menjelang tidur, kakek Kim yang punggungnya pegal minta Dokgu memakaikan koyo. Karena masih ngambek, Dokgu lakukan dengan sangat kasar dan lanjut langsung tidur. Dan lagi, sang kakek ceritakan silsilah keluarganya namun tidak ditanggapi Dokgu yang udah tidur. Kakek Kim tahu kalau cucunya hanya pura-pura. Dia bilang akan belikan mainan sebelum Dokgu masuk semester baru. Gak taunya sang cucu langsung bangun demi janji tersebut. 성복아, 진짜로 다이노 사주는 거 약속한다. 아세요. 저승사 자오라 하더나 Esok malamnya, seorang dokter bernama Jongho mendatangi kakek Kim untuk melaporkan hasil pemeriksaannya. Jongho bilang kalau kakek Kim mengidap kanker paru-paru. Dia menyarankan kakek Kim untuk operasi dan cucunya kelak bisa dititipkan sementara pada orang tua asuh. Mendengar kenyataan itu, kakek Kim pasrah dan meminta Jongho pulang. Dia lalu pergi melihat cucunya yang sedang tidur. Kemudian curhat pada foto mendiang putranya karena nggak tahu bagaimana nasib sang cucu seandainya dia meninggal. Padahal kakek Kim ingin mengantar Dokgu ke sekolah pada semester baru. Pagi tiba, kakek Kim pergi menjual botol bekas. Selain mendapat uang, si ibu yang merupakan istri guru Park juga menitipkan hadiah pada para cucu. Setelah itu, kakek Kim pergi ke restoran untuk mencari kerja sampingan. Tapi hari itu restoran sepi sehingga tidak membutuhkan tukang cuci. Selanjutnya, kakek Kim pergi ke bank untuk memeriksa uang tabungannya. Shin pindah ke Dokgu di sekolah.
Temannya si Hun kesal karena selalu ditangkap Doggu. Gak terima akan hal itu, Hun mulai membuka aib kalau mama Doggu lari dengan membawa uang asuransi peninggalan papanya. Hun bahkan bilang kalau Doggu adalah satu-satunya yang gak tahu kabar tersebut. Puas menghina, dia mengajak semua temannya pergi. Doggu yang merasa mamanya difitnah mulai menyerang Hun sehingga perkelahian kedua bocah pun terjadi. Pulang ke rumah sambil merenung di sumur, Doggu terngiang masa-masa indah bersama mamanya dulu. Mamanya yang seorang WNI bernama Vanessa sangat dekat dan menyayangi kedua anaknya tersebut. Selesai melamun, Doggu pergi menantikan kakek dan adiknya. Dalam perjalanan pulang, Doggu menanyai kakek Kim mengenai kebenaran yang Hun umbar di sekolah tadi, yang tentu saja dibantah kakek Kim. Tahu cucunya kangen pada mama mereka pastinya membuat kakek Kim sedih. Di sekolahan, Doggu diam-diam adalah seorang bully yang kerap mengganggu temannya. Melihat hal tersebut, sang guru segera memintanya minta maaf. Saat pulang, Doggu diajak teman yang tadi dibulinya karena belum dijemput. Doggu yang melihat semua temannya dijemput papa atau mama mereka mulai sedih. Karena itu saat kakek Kim datang menjemputnya, Doggu tidak pedulikan bahkan menolak digendong. Di sisi lain, Hun mengadukan mainan game portable yang hilang ke guru Pak. Saat itu, waktu mengambil sepatu, tiba-tiba mainan yang dimaksud Hun terjatuh dari laci Doggu. Teman Doggu yang melihat langsung menuduhnya mencuri mainan tersebut dan segera melaporkan pada guru Pak. Akibatnya, Doggu diinterogasi namun dirinya hanya diam saja. Gak lama kakek Kim tiba dan melihat yang terjadi. Gak terima cucunya akan dipukul, dia mulai memarahi guru Pak. Tapi begitu tahu kalau Doggu mencuri, kakek Kim berbalik menanyai kebenaran pada Doggu. Walau Doggu membela diri, namun dia malah dicap pembohong layaknya si Vanessa. Lalu tanpa segan kakek Kim mulai menyabet betis kaki Doggu berkali-kali hingga para murid dan guru Pak yang melihat menjadi tidak tega. Kakek Kim baru berhenti kala Doggu memeluk dan membela sang kakak. Penyesalan selalu datang terlambat. Malamnya kakek Kim mengolesi salep ke bekas sahabatannya di kaki Doggu yang sedang tidur. Kemudian kakek Kim keluar mencari angin. Saat lewati rumah guru Pak, dia berhenti karena mendengar istri Pak yang memintanya minta maaf pada kakek Kim. Keduanya lalu membahas mengenai tindakan kakek Kim yang mengusir Vanessa dulu. Semua dikarenakan Vanessa yang kabur membawa uang asuransi seminggu setelah suaminya meninggal. Besok di sekolah, Hun yang merasa bersalah telah memfitnah Doggu mencoba berbaikan. Namun Doggu tampaknya masih kesal padanya. Sebagai upaya terakhir, Hun meminta Doggu balas memukulnya dengan kayu. Sempat terjadi negosiasi mengenai berapa kali Hun akan disabet. Tapi begitu melihat bekas luka Doggu, Hun pasrah disabet 10 kali. Dan Doggu pun namanya bocah, mudah berantem, mudah berbaikan. Indahnya masa kecil. Malam di rumah, kakek Kim dipusingkan kedua cucunya. Yang satu asik main game pinjaman Hun, yang satu diketahui kalau punya kebiasaan suka ngemilin papan triplek. Singkat waktu, kakek Kim pergi berbelanja. Dan saat melihat sepatu bulu, dia teringat kenangannya akan sang menantu yang dulu dia belikan. Setelah tersadar, kakek Kim beranjak pulang. Di rumah, Doggu terus diajak bermain oleh teman-temannya. Dia yang ditugaskan menjaga sang adik yang masih tidur mulai tergoda. Dia kunci pintu dari luar lalu pergi bermain bareng yang lain. Gak lama kemudian kakek Kim sampai rumah dan dikagetkan Doggu yang tidak di sana. Dia segera membuka pintu dan mendapati kalau Doggu sekarat. Di rumah sakit, Jongho yang menangani Doggu menyatakan si anak baik-baik aja. Jongho jelaskan kalau Doggu mengidap reactive attachment disorder atau gangguan kelekatan reaktif. Penyebabnya biasa akibat anak-anak tidak membangun keterikatan yang sehat dengan orang tua atau pengasuh. Pada kasus Doggu, dia memiliki gejala masalah perilaku dengan contoh suka memakan papan. Masalah lain ialah Doggu yang bertingkah tidak sesuai usianya karena tidak mendapat pengajaran yang sesuai saat di rumah. Dengan kata lain, sang anak membutuhkan mamanya. nen 안 되나? 말해봐라, 할머니. Balik ke rumah, Doggu dengan bangga mendatangi kakek Kim karena berhasil menyalakan perapian. Bukan mendapat apresiasi, kakek Kim malah menampol si bocah akibat meninggalkan adiknya sendirian. Tampolan tersebut tampaknya membuat seluruh emosi Doggu yang terpendam meluap. Sambil membentak dan berteriak, dia ceritakan kalau dirinya dijuluki mama si Doggu oleh temannya. Dia juga marah akibat mamanya diusir kakek Kim dulu. Puncak kemarahan Doggu adalah meninggalkan rumah dan bilang dia tidaklah punya kakek. Malam itu hujan turun dengan derasnya.
Tanpa pedulikan itu, kakek Kim kesana kemari mencari Dok Gu. Kakek Kim tidak sendiri, seluruh warga desa membantunya mencari sang cucu. Si bocah itu sendiri bersembunyi di sebuah kandang sapi. Dok Gu makin sedih kalau melihat kalau si sapi aja punya mama. Ketika semua orang panik mencarinya, si bocah lugu pergi mengamankan diri di kantor polisi. Sampai akhirnya warga desa datangi kantor polisi untuk mencari info Dok Gu dan di sanalah mereka menemukannya. Agar cucunya gak kabur lagi, kakek Kim janji akan menemukan mamanya. Berkat bujukan tersebut, barulah Dok Gu mau ikut pulang ke rumah. 가자. Kakek Kim masuk ke kamar putranya dan Vanessa dulu. Melihat kamar itu, kakek Kim teringat hari di mana dia mengusir sang menantu. Ternyata benar, alasan Vanessa diusir karena membawa kabur uang asuransi putra kakek Kim. Vanessa dianggap pengkhianat dan tidak berhak tinggal di rumah serta harus menjauhi anak-anaknya sendiri. 아버지. 너희들 이제 몸에 단순히 Paginya, kakek Kim pergi menemui Wati untuk mencari info keberadaan Vanessa. Tapi Wati bilang dia tidak tahu kemana Vanessa. Untuk itu, kakek Kim minta sampaikan pesan seandainya dia mati, katakan pada Vanessa, kemudian beranjak pergi. Sebelum jauh, Wati memanggil kakek Kim. Dia serahkan sepucuk surat yang pernah Vanessa kirim padanya dan beralamat di Indonesia. Itu artinya Vanessa balik ke kampung halaman. Kakek Kim lalu datangi tour and travel untuk menanyai harga tiket ke Indonesia. Tapi begitu tahu harganya mahal, kakek Kim langsung pergi untuk mencari solusi. Dia pergi ke kantor asuransi untuk meminta mereka membayar biaya kematiannya. Sebab kakek Kim bilang umurnya sisa 3 bulan. Walau begitu, pihak asuransi tetap menolak permintaan tersebut, bahkan kakek Kim diusir paksa. Kemudian kakek Kim pergi ke dokter Jong Ho untuk memeriksa gusi. Selain itu, dengan perasaan tidak enak hati, kakek Kim meminjam uang pada Jong Ho. Dan uang asuransi jiwanya kelak yang dipakai untuk membayar hutangnya. Jong Ho tentu tidak keberatan. Kemudian satu bantuan lagi diminta oleh kakek Kim, yakni mencarikan orang tua asuh sementara bagi cucu-cucunya. Dengan ditemani Jong Ho, mereka pergi ke kantor terkait. Setelah yakin akan keamanan Dok Gu dan Dok He, kakek Kim pun setuju akan program tersebut. Selanjutnya kakek Kim menemui temannya. Si ibu mencoba yakinkan kakek Kim untuk batalkan rencana keberangkatan. Ditakutkan seandainya Vanessa udah menikah lagi dan tidak mau mengurusi anak-anaknya. Si ibu berkata begitu karena mengkhawatirkan kakek Kim yang pergi ke negara asing sendirian. Program orang tua asuh sementara telah berjalan. Dok Gu dan Dok He diajak belanja mainan bersama orang tua asuhnya ditemani Jong Ho dan agen program tersebut. Sedangkan kakek Kim hanya bisa mengintip dari kejauhan. Singkat waktu, kakek Kim tiba di Indonesia. Pak, minggir Pak. Kakek Kim naik angkot dengan ditemani seorang pemandu sekaligus translator asal Korea. Setelah berhenti untuk makan siang, mereka lanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Wai, yakni Depok. Sang pemandu menunjukkan jalan menuju lokasi yang dicari kakek Kim. Kemudian sang pemandu pergi dan tinggallah kakek Kim sendiri. Kakek Kim berjalan mengikuti arahan si pemandu hingga akhirnya menemukan alamat yang dicari. 벗어. Seorang bocah perempuan sempat mengintip dari jendela. Gak lama pintu rumah dibuka oleh sang besan hingga terjadilah percakapan dua bahasa, di mana keduanya saling tidak mengerti. Kakek Kim nanya apa, si besan jawab apa. Gimanapun kakek Kim diundang masuk karena udah jauh-jauh datang. Selagi si besan memasakkan nasi goreng, kakek Kim asik melihat foto-foto mendiang putranya dan Vanessa dulu. Di salah satu foto, barulah kakek Kim sadar kalau anak perempuan tadi adalah anak Vanessa dari pernikahannya dulu. Itu artinya sang anak merupakan cucu sambungnya. 통장은 와. Dalam keterbatasan berkomunikasi sambil tunjukkan buku rekening, si besan cerita kalau ada uang pemberian kakek Kim padanya yang membuat kaget si kakek. Lalu dia memanggil anak perempuan tadi yang bernama Angela untuk menemui kakek Kim. Barulah kakek Kim tahu alasan sebenarnya Vanessa membawa pergi uang asuransi putranya dulu. Ternyata uang itu digunakan untuk mengoperasi penyakit Angela. Karena itu sang besan tidak henti-hentinya berterima kasih pada kakek Kim. Selesai cerita kebenaran tersebut, si besan memberikan alamat Vanessa berada. Jauh-jauh kakek Kim ke Indonesia, nggak taunya si menantu ada di Korea Selatan. Pagi-pagi buta, bahkan sang besan belum bangun, kakek Kim udah bersiap pulang. Setelah menyampaikan sepatah dua patah kata perpisahan, kakek Kim pun pergi.
Namun, belum jauh jalan dia dihampiri Angela. Lihat sang cucu, kakek Kim menyuapi sebuah permen. Tujuan Angela adalah menghadiahkan sebuah gambar foto keluarga mereka semua, lengkap dengan Dok Gu dan Dok He yang merupakan adik sambung Angela. Mendapatkan itu tentu membuat bahagia kakek Kim di sisa usianya. Gak lupa, sebelum berpisah dia memeluk sang cucu sambung untuk pertama dan terakhir kalinya. Inilah Vanessa yang kini bekerja di sebuah pabrik di kota Ansan, Korea Selatan. Di sisi lain, Dok Gu dan Dok He kini tinggal di rumah orang tua asuhnya dan dirawat dengan sangat baik. Namun, keduanya tiba-tiba menangis karena rindu pada kakek mereka. Sementara itu, kakek Kim udah pulang dan menikmati indahnya malam bersalju di mana Vanessa juga sedang melakukan hal serupa. Hal tersebut membawa ingatan mereka pada hari di mana Vanessa untuk pertama kalinya melihat salju. Saking girangnya, dia dan suami sampai menari-nari sambil disaksikan kakek Kim. Mendadak, kakek Kim kolaps di bawah hujan salju. Sejurus kemudian orang tua asuh Dok Gu dan Dok He tiba di rumah sakit. Dengan panik, Dok Gu berteriak memanggil dan mencari kakeknya. Panggilannya didengar Jong Ho yang langsung mempertemukan dia dan kakek Kim. Si bocah terus bicara pada sang kakek yang dipikirnya udah mati. Rupanya kakek Kim tadi hanya tertidur. Berhubung hanya boleh satu wali menemani Du Gede, mereka harus keluar dan menyisakan Jong Ho. Selesai diperiksa, setelah mengetahui kebenaran di balik uang asuransi dulu, kakek Kim ceritakan penyesalan atas perlakuannya pada Vanessa kepada Jong Ho. Mendengar itu, Jong Ho hanya bisa memintanya untuk istirahat. Waktu Jong Ho hendak keluar, dia kaget karena Dok Gu masih di sana. Dengan raut wajah sedih, Dok Gu meminta maaf atas perkataan serta kelakuannya selama ini pada kakek Kim. Walau mendapat semua fasilitas terbaik dari orang tua asuh, bagi Dok Gu semua gak ada artinya kalau tidak ada sang kakek. Setelah berjanji dia tidak akan bermain tanpa kakeknya, Dok Gu menemukan surat Vanessa saat mengambil jaket. Singkat cerita, sambil memandangi foto mendiang papanya, Dok Gu meminta petunjuk. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu putih menghinggapi bingkai foto lalu terbang seakan-akan ingin menunjukkan jalan. Pindah ke kakek Kim lagi dikunjungi guru Pak dan istri serta Dok He. Mereka bilang Dok Gu pergi sejak pagi. Lalu mereka meninggalkan Dok He bareng kakek Kim. Saat itu Dok He menawari kakeknya permen kemudian menangis. Sebab sang cucu tidak ingin kehilangan kakeknya tercinta. 할배 진짜로 개안타. 왜 개안타? Bermodalkan alamat dari surat yang ditemukan, Dok Gu pergi mencari sang mama. Dia terus berjalan menuju tujuan. Sesekali dia berhenti untuk bertanya pada orang sekitar hingga akhirnya ditemukan alamat yang dicari. Sambil bergelantungan di pagar, Dok Gu terus berteriak memanggil orang. Gak lama keluar seorang penghuni yang langsung ditanya mengenai Vanessa. Setelah melihat fotonya, sang penghuni teringat akan Vanessa. Sayangnya dia udah pindah sebulan lalu. Agen dari program orang tua asuh dan Jong Ho menemui kakek Kim. Orang tua asuhnya ingin mengadopsi Dok Gu dan Dok He sepenuhnya. Dengar itu kakek Kim setuju dan minta mereka menjemput para cucu secepatnya. Sebab kakek Kim gak mau Dok Gu dan Dok He melihat pemakamannya. Dok Gu terus berkeliling hingga malam di kota asing. Dia gak henti-hentinya menanyai orang yang lewat bermodalkan foto Vanessa. Seorang bapak-bapak menghampiri Dok Gu yang terjatuh akibat disenggol orang kobam. Di saat itu Dok Gu teringat pesan kakek Kim untuk menjadi seorang pria pemberani. Mendadak dia bangkit dan mulai berteriak memperkenalkan diri serta mencari info Vanessa. Aksinya tersebut menarik perhatian seorang WNI yang berhenti mendengar orasinya. 나도 말을 못했어. 할아버지는 죽습니다. 김덕호! 다시는 화내지 않습니다. Kupu-kupu putih tempo hari mengunjungi Vanessa di tempat kerja. Lihat rekannya hendak mengusir, Vanessa melarang. Kata Vanessa, di kampungnya kupu-kupu adalah jemaah orang mati yang kembali untuk melihat sanak saudara. Emang iya ya? Si kupu-kupu sendiri hinggap di atas mesin jahit Vanessa. Karena itu Vanessa membawanya keluar untuk dilepas. Saat hendak masuk, WNI yang memperhatikan Dok Gu tadi memanggilnya. Dia bertanya apa Vanessa memiliki anak dari suami Koreanya. Begitu diiyakan, dia cerita mengenai Dok Gu yang sedang mencarinya. Dok Gu? Singkat cerita, kakek Kim udah diperbolehkan pulang mengajak cucunya belanja kebutuhan sekolah. Setelah itu mereka pergi makan bersama. Saat asik makan, kakek Kim mengalami batuk darah. Dia coba berkilah pada cucunya, namun Dok Gu udah cukup besar untuk tahu yang sebenarnya.
Tahu itu kakek Kim katakan pada Dok-gu kalau mereka akan diadopsi orang tua asuh. Dok-gu yang gak ingin pisah sama kakeknya mulai tantrum dan memilih pergi. Malam itu Dok-gu yang masih tantrum tidak mau masuk ke kamar. Kakek Kim yang sebentar lagi harus pisah sama mereka mulai merasakan kesedihan mendalam. Dan di paginya, dia mempersiapkan kebutuhan Dok-he sambil memuji kecantikan sang cucu gadis. Di sisi lain, Dok-gu bahkan belum berpakaian padahal sebentar lagi akan dijemput. Singkat waktu, semua persiapan selesai dan mereka keluar menuju titik penjemputan. Sambil jalan, Dok-gu terus mengkhawatirkan kakek Kim yang nantinya akan tinggal sendirian. Karena terus gak dipedulikan, Dok-gu menghadang kakek Kim. Dia bilang dia gak butuh apapun, yang dia mau adalah tetap tinggal bersama kakeknya. Dia juga mengungkit janji sang kakek yang mau mengantarnya ke sekolah saat semester baru. Walau sedih, tapi kakek Kim gak ada pilihan. Sebab bagaimanapun dia sadar kalau hidupnya udah gak lama lagi. Dia teruskan berjalan namun terhenti kala Dok-gu menyebutkan silsilah keluarga mereka. Harapan Dok-gu hanya satu, yaitu bisa tetap tinggal bersama. Melihat sang cucu menangis, kakek Kim hampiri dan menyemangatinya. Dia juga berpesan, apapun yang terjadi, dia tetaplah kakek bagi mereka. Setelah itu mereka teruskan berjalan hingga menemui orang tua asuh mereka. Saat masuk mobil, Dok-he yang polos mulai menangis begitu tahu rupanya sang kakek tidak ikut. Kini tinggallah kakek Kim sendiri di rumah. Dia begitu sedih saat melihat barang peninggalan cucunya. Kesedihannya terhenti oleh lolongan si guguk yang gak berhenti-berhenti. Perasaan yang gak beres, kakek Kim pergi memeriksa dan inilah yang dilihat. Ya, sang menantu yang ditunggu akhirnya kembali. Dengan penuh penyesalan, Vanessa berniat menyicil uang asuransi yang dipakai dulu. Gak lupa, dia meminta maaf dan berjanji akan melunasi semuanya kelak. Lihat Vanessa, kakek Kim langsung minta dia masuk karena situ juga adalah rumahnya. Sungguh bahagia hati kakek Kim, karena dengan kepulangannya Dok-gu dan Dok-he bisa hidup bersama mama kandung mereka. Dengan begitu, kakek Kim pun bisa pergi dengan tenang. Tamat. 집에 가자. Stand By Me, film drama Korea yang dirilis 2018 lalu. Salah satu keunikan film ini adalah karena ada unsur Indonesianya. Lebih uniknya, si pemeran Vanessa itu aslinya malah orang Filipina. Ya emang sih muka mereka sama kita nggak jauh beda. Bagi yang dekat sama kakek atau nenek pasti ngerasain tingkat kesedihan yang beda waktu nonton ini. Ada beberapa scene itu aku nontonnya di pause. Tarik napas dulu baru lanjut nonton lagi karena emang aku paling dekat itu sama mendiang nenekku. Jadi nonton ini rasanya gimana gitu ya, jadi sedih. Bagi yang kakek neneknya masih ada, sering-sering habiskan waktu sama mereka. Trust me, grandparents are the best. Sampai sini aja video kali ini. See you all next time. Bye.